The Stoning of Soraya adalah drama Amerika tahun 2008, berdasarkan kisah nyata yang mengerikan dari buku jurnalis Freydone Sahabjam tahun 1994. Buku ini berlatar di desa terpencil di Iran pada pertengahan 1980-an. Ditayangkan perdana di Festival Film Internasional Toronto 2008, di mana film ini menjadi runner-up untuk Audience Choice Award dan memenangkan Director Choice Award. Film ini didasarkan pada kasus nyata, meskipun kisah ini sampai kepada kita melalui sudut pandang seorang jurnalis. Film ini merupakan adaptasi dari buku non-fiksi tahun 1990 karya jurnalis Prancis-Iran Freydone Sahabjam, La Femme Lapide, yang kemudian diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1994 sebagai The Stoning of Soraya: A True Story. Ini adalah drama yang emosional dan terkadang menyayat hati yang menarik perhatian global terhadap tindakan ketidakadilan yang mengerikan. Dengan penampilan yang kuat dan naskah yang berlandaskan pada kejadian nyata, film ini berfungsi sebagai peringatan sekaligus protes terhadap kekerasan sistemik terhadap perempuan. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang jurnalis yang bernama Freydon, di mana pada saat itu dia akan pergi ke sebuah desa yang berada di Iran. Namun sayangnya di tengah perjalanan dirinya malah mendapatkan kendala, di mana mobilnya tiba-tiba mogok dan mengalami kerusakan, sehingga hal tersebut membuat perjalanannya harus terhenti. Kemudian adegan pun berpindah dengan memperlihatkan kepada seorang wanita tua yang bernama Zahra, yang kala itu dirinya sedang memunguti tulang di sungai. Kemudian tulang-tulang itu ia cuci. Setelah beres kemudian Zahra mengubur tulang tersebut. Entah tulang apa itu. Sementara di sisi lain Freydon pun akhirnya melanjutkan perjalanannya menggunakan bus angkutan umum. Bus itu juga menarik mobil Freydon yang mogok menuju suatu desa. Singkat cerita, ketika sudah sampai di desa yang dituju, Freydon menemukan bengkel mobil yang dimiliki oleh warga desa bernama Hashem. Di sini Freydon meminta Hashem untuk segera memperbaiki mobilnya, sedangkan Freydon akan menunggu mobil itu selesai diperbaiki di warung kopi. Tak berselang lama Zahra pun muncul, melihat orang asing datang ke desanya. Zahra pun kemudian mencoba memberitahu sesuatu kepada si Freydon, di mana Zahra mengatakan ada hal di desa ini yang tidak kau ketahui. Mereka tidak boleh lolos dengan iblis ini. Entah apa yang dibicarakan oleh Zahra, karena baru beberapa kata tiba-tiba pembicaraan Zahra terpotong oleh kedatangan dua orang pria. Dan kedua pria itu bernama Ibrahim, sang pemimpin desa, dan Sheikh Hasan, seorang pemuka agama di desa tersebut. Kemudian mereka pun menyuruh Zahra untuk segera pergi, dan mengatakan kepada Freydon kalau Zahra ini merupakan wanita tua dan gila. Kemudian kedua pria itu mulai bertanya-tanya kepada Freydon, "Kau ini berasal dari mana dan apa maksud kedatanganmu ke sini?" Lantas Freydon pun menjawab, "Aku berasal dari Perancis. Tujuanku ke sini hanyalah untuk pekerjaan sebagai jurnalis." Mengetahui itu membuat Hasan kaget dan seperti ketakutan. Ia berusaha mengajak Freydon mampir ke rumahnya untuk makan dan minum teh. Namun Freydon menolak, ia tetap akan pergi ke warung kopi saja. Saat Freydon sedang menikmati kopi di kedai, Zahra lagi-lagi muncul. Kemudian ia melemparkan gulungan kertas pada Freydon, di mana gulungan kertas itu berisikan tulang jari manusia. Pada kertas itu juga Zahra telah menggambar peta jalan menuju rumahnya. Freydon yang penasaran apa maksud dari Zahra pun mencoba datang ke rumahnya dengan mengikuti peta yang ada di kertas tersebut. Sesampainya di sana, Zahra langsung mempersilahkan Freydon untuk duduk dan membuatkannya teh hangat. Zahra pun di sini mengatakan, "Aku tahu yang benar dari yang salah, dan yang terjadi kemarin di sini adalah salah. Iblis sendiri yang mengunjungi kota ini,
dan Allah Maha Penyayang mengetahuinya. Insya Allah kau akan mengetahuinya juga. Freydon yang mendengar perkataan dari Zahra pun sempat tidak mengerti apa yang dibicarakannya. Lantas Zahra menyuruh Freydon untuk mengeluarkan peralatan jurnalisnya, yaitu recorder. Aku ingin kau membawa suaraku bersamamu, karena Zahra ingin bercerita tentang yang sudah terjadi di desa ini, dan juga supaya ceritanya terdengar ke seluruh dunia. Kenapa begitu? Karena Zahra mengatakan bahwa di desanya suara wanita tidak akan didengar dan dihargai. Freydon yang semakin penasaran apa yang akan diceritakan oleh Zahra, ia pun menyalakan recordernya. Kemudian Zahra pun mulai bercerita. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pria bernama Ali yang merupakan seorang sipir penjara. Di situ Ali bertemu dengan Hasan. Kemudian ia menyuruhnya untuk meyakinkan istri Ali yang bernama Soraya. Entah itu meyakinkan apa, namun di sini Hasan sempat menolak permintaan dari Ali, lantas Ali mulai mengancamnya. Jika Hasan tidak mau, maka ia akan menyebarluaskan semua masa lalu dari Hasan, karena dahulu Hasan pernah dipenjara di tempat Ali bekerja. Dan sekarang kenapa Hasan bisa menjadi pemuka agama kembali? Itu berkat si Ali yang menyembunyikan masa lalunya. Sehingga Hasan pun tidak bisa apa-apa selain menuruti permintaan dari Ali. Pada hari itu juga Hasan langsung datang ke rumah Soraya dan bertemu dengannya. Di sini Hasan membujuk Soraya untuk bercerai dengan suaminya yaitu Ali dengan alasan Soraya sudah tidak mau melayani Ali sebagai seorang istri. Namun bukan tanpa alasan. Jadi selama ini Ali telah membuat kedua anak lelakinya menjadi berani melawan ibunya sendiri. Kini Ali menyuruh Hasan untuk membujuk Soraya agar mau bercerai dengan Ali, karena Ali akan menikahi wanita lain yang berumur jauh lebih muda darinya. Soraya juga diminggimi akan diberikan rumah dan sepetak lahan untuk berkebun. Namun setelah itu Ali tidak akan membiayainya lagi. Tentu saja Soraya menolak karena semua itu tidak akan bisa menghidupi keempat anaknya. Karena itu Hasanlah yang akan menikahi Soraya dan membiayai anak-anak Soraya. Namun di sisi lain secara diam-diam Zahra menguping pembicaraan mereka berdua. Takut terjadi apa-apa Zahra pun langsung memotong pembicaraan mereka. Kemudian ia juga mengusir Hasan dari rumahnya. Karena khawatir akan menjadi fitnah karena telah berdua-duaan di dalam satu ruangan. Dan Zahra ini merupakan bibi dari Soraya. Setelah Hasan pergi Zahra menanyakan apakah benar Soraya tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Namun di sini Soraya tidak menjawab. Ia hanya memperlihatkan luka lebam di bagian dadanya. Ya akibat Ali yang berlaku kasar kepada istrinya sendiri. Kemudian Soraya menjelaskan bahwa Ali berniat menikahi seorang gadis berusia 14 tahun bernama Mehri. Jadi saat itu terdapat seorang pria di mana dirinya sedang dipenjara dan terancam hukuman mati. Dan pria itu merupakan ayah dari Mehri. Saat itulah Ali berjanji akan membebaskan ayah Mehri dan melepaskan semua jeratan hukum. Namun dengan syarat Mehri harus menikah dengannya. Dengan tawaran sebesar itu si ayah pun setuju dan sekarang Ali mulai berkongkol bersama Hasan. Ya tujuannya untuk memisahkan Soraya dengan Ali dan juga supaya dirinya bisa menikahi Mehri. Kemudian ketika sore harinya saat Soraya dan keempat anaknya sedang menikmati makan sore. Tak berselang lama Ali datang dan langsung memarahi istrinya. Dikarenakan Soraya telah menolak tawaran dari Hasan. Bahkan kedua anak lelaki Soraya malah membela ayahnya yang jelas-jelas salah. Karena selama ini Ali telah mendidik kedua putranya untuk membenci ibunya sendiri. Soraya yang kesal pun langsung membawa kedua putrinya pergi. Namun sebelum pergi tiba-tiba Ali memukul Soraya di hadapan keempat anaknya. Setelah itu Soraya pun membawa kedua putrinya ke rumah Zahra.
Lantas Soraya pun meminta izin kepada Zahra untuk tinggal di rumahnya bersama kedua putrinya sementara waktu. Namun Hasyim datang ke situ. Jika kalian ingat, si Hasyim ini adalah tukang bengkel saat di awal film tadi. Kemudian ia meminta kepada Zahra untuk melihat keadaan istrinya yang sedang sakit. Zahra pun segera pergi bersama Hasyim menuju rumahnya. Sesampainya di sana Zahra mulai mengecek keadaan istri dari Hasyim. Ternyata istri Hasyim sudah meninggal dunia. Akan tetapi Hasyim dilarang melihat jenazah istrinya sendiri. Ya, karena adat di desa itu seorang laki-laki tidak diperbolehkan melihat jasad seorang wanita meskipun suaminya sendiri. Singkat cerita, pada keesokan harinya Zahra pun mulai mengkain kafankan almarhumah istri Hasyim. Di luar juga para tetangga mulai berdatangan untuk melayat termasuk si Hasan. Ibrahim dan Ali juga sudah berada di sana. Kemudian Hasan menyuruh kepada Zahra agar memberitahu Soraya apakah dia mau bekerja di rumah Hasyim. Karena Hasyim tidak mungkin bisa mengurus dan menyelesaikan pekerjaan rumah, apalagi ia sangat sibuk dengan pekerjaannya di bengkel. Sementara di dalam rumah Soraya memberikan mesin jahit peninggalan istri Hasyim kepada Hasyim. Saat memberikan mesin itu secara tersengaja tangan Hasyim menyentuh tangan Soraya. Sehingga Ali sebagai suaminya yang melihat hal tersebut sudah bisa ditebak dari raut wajah liciknya. Dan mungkin ia akan berencanakan sesuatu. Singkat cerita, pada akhirnya Soraya bekerja di rumah Hasyim. Ia mengurus semua pekerjaan rumah, atau yang biasa kita kenal art asisten rumah tangga. Anak Hasyim yang bernama Mohsen juga sangat senang pada Soraya karena Soraya sangat baik padanya. Kini hidup Soraya jauh lebih bahagia. Sekarang beliau bisa menafkahi kedua putrinya, tanpa mengharapkan nafkah dari sang suami yaitu Ali. Selain itu, ia juga bisa menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung pada Zahra. Malam harinya, lagi-lagi Ali mengobrol dengan Hasan berduaan. Di mana Ali mempunyai rencana akan memfitnah Soraya telah berzina dengan Hasyim. Awalnya Hasan menganggap hal itu sangatlah berlebihan karena hukuman bagi yang berzina adalah rajam. Bagi yang belum tahu, rajam adalah sebuah hukuman di mana orang yang terhukum akan dikubur dari pinggang sampai ujung kaki dengan tangan terikat. Kemudian para warga akan melemparinya dengan batu sampai orang yang dihukum itu meninggal. Hasan mengatakan bahwa Soraya sudah memiliki penghasilan sendiri, dan ia sudah tidak memikirkan Ali lagi. Seharusnya hal itu akan mudah menceraikan Ali, namun Ali akan tetap melakukan rencananya. Karena ia tidak bisa menunggu terlalu lama lagi. Namun untuk melakukan hal tersebut Ali harus memberitahu pemimpin desa terlebih dahulu, yaitu si Ibrahim. Dan Ibrahim akan menyetujui hukuman itu jika memang benar Soraya melakukan perzinahan. Yang nantinya akan ada 2 orang saksi melihat kejadian tersebut. Ali tidak masalah dengan hal itu, ia akan mencarikan saksi demi rencananya bisa berjalan. Keesokannya, Ali dan Hasan mendatangi kediaman Ibrahim. Ya, tentunya untuk melaporkan tentang Soraya yang melakukan berzinahan dengan Hasyim, yang ternyata pertemuan mereka dilihat oleh Zahra secara diam-diam, di mana pertemuan itu Hasan mengatakan bahwa kami berdua adalah saksi apa yang telah Soraya lakukan. Namun Ibrahim tetap bersikeras dan mengatakan jika kau mengharapkanku untuk menyetujui sebuah pengadilan, aku ingin saksi jujur yang kuat, bukan teman atau orang terdekat yang tidak suka Soraya. Dan itu jatuhnya adalah fitnah. Ibrahim yang sudah sangat kesal, ia pun pergi begitu saja. Sementara Zahra yang sudah tahu rencana busuk dari Ali, ia pun mencoba mengingatkan kepada Ibrahim. Namun Ibrahim juga sedikit percaya dengan laporan Ali, karena kini Soraya bekerja di rumah Hasyim yang merupakan seorang duda, jadi hal apapun itu bisa terjadi.
Mendengar perkataan itu membuat Zahra emosi dan menampar Ibrahim. Zahra mencoba memberitahu dan memperingati Soraya agar tidak bekerja lagi di rumah Hashem. Karena ia sudah tahu rencana Ali dan Hasan. Akan tetapi Soraya tidak peduli dan ia menolak karena di rumah Hashem lah ia bisa mendapatkan penghasilan untuk menghidupi kedua putrinya. Sementara di sisi lain, Ali dan Hasan mulai memanggil Hashem datang ke rumahnya. Di sini Ali mencurigai Soraya telah berbuat yang tidak-tidak dengan Hashem. Ia bertanya pada Hashem apakah Soraya pernah tidur di rumah Hashem? Hashem menjawab tidak tahu karena selama ini saat Soraya sedang bekerja di rumahnya, Hashem tidak berada di rumah sedangkan ia bekerja di bengkel. Lantas Hashem pun memilih pergi dari situ karena tidak mengerti apa maksud pertanyaan Ali dan Hasan. Sementara di sisi lain, Ali dan Hasan mulai memanggil Hashem datang ke rumahnya. Di sini Ali mencurigai Soraya telah berbuat yang tidak-tidak dengan Hashem. Ia bertanya pada Hashem apakah Soraya pernah tidur di rumah Hashem? Hashem menjawab tidak tahu karena selama ini saat Soraya sedang bekerja di rumahnya, Hashem tidak berada di rumah sedangkan ia bekerja di bengkel. Lantas Hashem pun memilih pergi dari situ karena tidak mengerti apa maksud pertanyaan Ali dan Hasan. Tak cukup sampai di situ. Ali dan Hasan kembali mendatangi Hashem di bengkelannya. Ali memaksa agar Hashem mau menjadi pelaku dan mengaku kalau dirinya telah berzina dengan Soraya. Tentu saja Hashem menolak karena ia dan Soraya tidak pernah melakukan apa-apa. Namun kali ini Ali mulai mengancam jika Hashem menolak permintaannya, ia bisa saja membunuh Hashem atau memenjarakan anaknya. Tidak mau kedua hal ini terjadi, Hashem pun terpaksa menuruti permintaan Ali. Nah, pada keesokan harinya Ali mulai menyebarkan fitnah yang menyiksa dan memukul beberapa kali terhadap Soraya sambil mengatakan bahwa istrinya telah berzina dengan Hashem di hadapan banyak orang. Tak berselang lama Zahra pun datang. Melihat kejadian itu, ia pun segera melindungi Soraya dan menyuruh Ali datang ke rumahnya. Ia juga mengundang Ibrahim datang untuk menjelaskan semuanya. Singkat cerita mereka semua pun sudah berada di rumah Zahra. Ibrahim juga sudah tiba di sana. Di sini Ali pun mulai menceritakan kronologinya. Pada saat meninggalnya istri Hashem, ia melihat Soraya bersentuhan tangan dengan Hashem ketika memberikan mesin jahit. Tak hanya itu, mereka juga sering mengobrol berdua sambil memberikan senyuman. Tentu saja Soraya menyangkal semua itu. Ia mengobrol hanya memberitahu Hashem kalau pekerjaan di rumahnya sudah diselesaikan dan hanya itu saja yang ia bicarakan. Soal memberikan senyuman, itu hal yang wajar memberikan senyuman pada siapa saja. Bukan berarti suka pada seseorang, tapi ulah senyum sorangan etam mengarah na stres. Namun Ali tetap tidak terima dengan perkataan itu. Kemudian ia pun memanggil Hashem datang ke rumah Zahra. Lantas Ibrahim pun bertanya pada Hashem, apakah semua tuduhan Ali benar? Dikarenakan sebelumnya Hashem sudah diancam, ia pun membenarkan semua tuduhan itu. Jawaban Hashem sontak membuat Soraya marah dan kaget kenapa Hashem tega memberikan jawaban seperti itu. Kini Ibrahim sudah mendapatkan dua orang saksi yang sangat kuat, yaitu pelapor dan pelaku. Dengan begitu tuduhan yang dilayangkan pada Soraya semakin kuat. Sementara di sisi lain, anak-anak di desa mulai mengumpulkan batu yang nantinya digunakan untuk melempari Soraya. Sedangkan Soraya sendiri sudah pasrah dengan hidupnya. Ia memberikan kalung dan cincin yang selama ini ia pakai kepada kedua putrinya. Soraya juga meminta kepada Zahra agar tidak memberitahu kepada kedua putrinya tentang masalah yang menimpa ibunya. Namun Zahra berjanji ia akan memberitahu kebenaran semua ini. Ia juga akan memberitahu hal ini pada dunia. Dan suatu saat nanti pasti akan terkuak. Sementara itu,
Ibrahim sebagai seorang pemimpin desa melakukan ibadah sebelum eksekusi dilakukan. Ia meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, bantulah aku jika yang kami lakukan adalah menurut kehendak-Mu, maka kuatkanlah aku untuk melakukannya. Namun jika ini bertentangan dengan kehendak-Mu, maka berikanlah aku sebuah pertanda sehingga aku bisa menghentikan kesalahan ini." Pada akhirnya tibalah waktu eksekusi. Baru saja Soraya keluar dari rumah Zahra, para warga langsung mencaci maki Soraya. Ditambah suara-suara batu yang ditepukan mengiringi langkah demi langkah Soraya menuju tempat mengeksekusiannya. Setibanya di tempat eksekusi, Ibrahim terlebih dahulu memberikan pidato di hadapan para warga. Namun tiba-tiba datanglah mobil sirkus atau mobil pertunjukan yang sedikit mengalihkan perhatian mereka. Namun mobil sirkus itu langsung diusir karena para warga akan melakukan eksekusi. Dan mungkin saja hal itu sebagai pertanda kalau apa yang Ibrahim putuskan merupakan kesalahan besar. Sayangnya ia tidak menyadari hal tersebut dan ia tetap melanjutkan proses eksekusi. Terlihat lubang sudah disiapkan. Kain hitam yang menutupi Soraya juga sudah dilepas dan sekarang berganti menjadi baju putih. Kemudian kedua tangan Soraya pun diikat dan dimasukkan ke dalam lubang. Setelah semuanya sudah siap, Soraya pun dikubur sebagian tubuhnya. Di sini yang akan melempar batu pertama adalah ayah Soraya yang bernama Morteza. Sebelum itu Morteza mengatakan kalau Soraya sekarang bukan anaknya lagi dan ia juga bukan ayah Soraya lagi setelah mengetahui anaknya telah melakukan kesalahan besar. Kemudian ayah Soraya mulai melemparkan batunya, namun 3 kali ia melempar tidak satu pun yang mengenai Soraya. Setelah berselang lama, seorang warga berkata pada Ibrahim, "Ini sebuah pertanda kalau Soraya tidak bersalah karena sudah 3 kali berturut-turut batu itu tidak ada yang mengenainya." Di saat Ibrahim mulai ragu dengan hukuman ini, Hasan mulai menghasut Ibrahim agar tetap melanjutkan hukuman. Kemudian pelemparan selanjutnya akan dilakukan oleh Ali. Ali pun 2 kali melemparkan batu tersebut, tepat mengenai tarang Soraya hingga berdarah. Kemudian Ali menyuruh kedua putranya untuk melakukan pelemparan. Tak lama, Hasyim pun disuruh oleh para warga untuk melakukan pelemparan. Namun ia tidak sanggup melakukan hal tersebut. Pada akhirnya, para laki seluruh desa ikut melakukan pelemparan sehingga Soraya terus-terusan dihujani oleh batu. Sementara Zahra, ia tidak bisa berbuat apa-apa melihat keponakannya disiksa seperti itu dan ia hanya bisa menangis meminta pertolongan kepada Sang Maha Kuasa. Setelah dilempari oleh ratusan batu, akhirnya Soraya pun harus meninggal dunia. Terlihat dari raut wajah Ali yang sangat bahagia melihat istrinya tewas dan para warga meninggalkan jasad Soraya begitu saja. Tak tega melihat jasad yang dibiarkan begitu saja, 2 orang dari mobil sirkus itu pun mulai menutupi jasad Soraya menggunakan kain berwarna hijau. Zahra dan beberapa wanita desa mulai membawa jasad Soraya ke sungai. Karena adat di desa itu tidak memperbolehkan dikubur bagi orang yang tervonis hukuman rajam. Nah, jika kalian ingat saat di awal film Zahra mengambil dan mencuci tulang di sungai itu, tulang tersebut adalah tulang dari jasad Soraya yang sudah habis dimakan oleh anjing. Adegan pun berpindah ke masa sekarang. Kemudian Daun mematikan recordernya. Betapa sedihnya ia setelah mendengar semua cerita dari Zahra bisa dilihat dari matanya yang memerah. Tak berselang lama, Hasyim datang dan memberitahu bahwa mobilnya sudah selesai diperbaiki. Diperbaiki. Sialnya, Hasyim yang melihat Zahra sedang mengobrol dengan Daun, ia pun langsung memberitahu hal tersebut kepada Hasan dan Ibrahim. Sekarang Hasan akan menghadang Daun dan tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Tak berselang lama, Ali muncul dengan mobilnya. Ia juga memberitahu bahwa ia gagal menikahi Mehri karena ayah Mehri sudah dihukum mati sebelum Ali menikahi anaknya.
Tentu saja hal itu membuat Hashem membuka semua kebohongan ini. Percuma saja ia diancam berbohong hingga membuat Soraya meninggal dirajam jika akhirnya Ali gagal menikahi wanita yang diinginkannya. Mendengar perkataan dari Hashem membuat Ibrahim marah besar karena ia juga telah dibohongi sampai mengorbankan nyawa seseorang. Kemudian Hasan mengatakan, "Kau bagian dari ini juga. Kau juga sebagai pemimpin dari desa ini yang mengambil keputusan itu." Karena sudah terancam, Ibrahim mau tidak mau harus ikut menghentikan Daun. Kemudian dua orang pria langsung mendorongkan senjata dan merusak barang-barang jurnalis milik Daun. Lantas Daun pun harus pergi tanpa membawa bukti apapun. Namun tiba-tiba Zahra muncul dan langsung memberikan kaset rekaman ceritanya. Ternyata sebelum pergi Zahra sudah mengetahui bahwa Daun pasti akan dihadang. Makanya ia menyembunyikan kaset yang asli pada dirinya. Setelah mendapatkan kasetnya, lantas Daun pun segera pergi dari tempat itu. Dan sekarang seluruh dunia akan tahu kesalahan dan kekejaman hukum yang terjadi di desa tersebut. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di film selanjutnya.